Sejak Raja Yan masuk reinkarnasi, seluruh alam baka sudah tertidur selama 3.000 tahun. Energi anomali terdeteksi. Pusaka inti merespon, pengendali roh akan segera kembali. Susu pertama di musim gugur. Lama banget sih sampainya. Berlutut dan mohon padaku. Baru aku nggak kasih ulasan buruk. Maafkan saya. Kenapa kamu tetap kasih ulasan buruk? Memangnya kamu bisa apa? Siapa kalian? Aku belum mati. Penjemput arwah. Aku sudah mati. Selamat datang, pengendali roh. Selamat datang, pengendali roh. Detak jantung berhenti, pernapasan terhenti. Surat kematiannya sudah saya buat. Sudah mati total. Benar-benar mati begitu saja. Bu, bangunlah. Jangan menakutiku. Ini surat kematiannya. Dia belum menyelesaikan garis takdirnya. Sadarlah. Dia sudah dingin. Garis hidup belum usai. Reinkarnasi belum diputuskan. Hidup mati. Aku yang tentukan. Loh, ada apa ini? Dia gila ya. Orangnya sudah mau kaku. Masih saja berlagak mistis di sana. Benar-benar merasa jadi juru selamat. Ranjang ini kenapa tidak bisa didorong? Berat sekali. Takdir punya dua goresan, satu kehidupan, satu akhir. Jika kau tulis dia hidup, maka dia hidup.
Actingmu meyakinkan sekali ya. Nanti kuantar ke bagian kejiwaan. Kau pikir dia bakal hidup lagi? Sudah mabuk berapa banyak sampai begini? Bangkitkan garis takdir. Kembalikan kesadaran. Stabilkan medan energi. Kembali ke kesadaran utama. Proses penjemputan selesai. Kesadaran dibawa kembali ke lokasi. Lintasan bersatu. Kesadaran kembali ke tempatnya. Ibu, kembalilah. Orangnya kan masih mati. Cuma gertakan saja. Dasar orang gila. Cepat bawa ke psikiatri saja. Xiaofei. Dia benar-benar hidup. Bu, bagaimana perasaanmu? Aku sudah tidak apa-apa, Xiaofei. Dia benar-benar bisa menolong orang. Kalau begitu, kakek ada harapan. Orang mati pun bisa hidup lagi. Sebenarnya siapa kamu? Jalur takdir berputar balik. Harapan hidup menyala kembali. Bagiku, ini bukan hal sulit. Ini tidak mungkin. Padahal aku... Xiaofei, itu dia. Dialah yang mencabut selang oksigenku. Kamu bicara sembarangan. Kamu kan pingsan. Mana mungkin tahu. Semua perbuatanmu telah tercatat dalam arsip takdir. Ternyata benar kamu, Feng Rong. Semua yang kamu lakukan, perbuatan jahatmu sudah tercatat dalam arsip takdir. Akan menerima hukuman setimpal. Nakut-nakutin siapa sih? Omong kosong. Bukan, dasar penipu. Cuma si tua ini belum benar-benar mati saja. Masih saja kamu berlagak di sini. Bener, kamu cuma kurir. Belagu amat pakai acara hidupkan orang mati segala. Ngaco. Tolong minggir sebentar. Waktunya pemeriksaan ruang ICU. Periksa apa sih? Lagi pula, dia sudah mau mati. Mana mungkin? Semua penyakit di tubuhnya sudah hilang. Alatmu rusak ya? Aku berani jamin alatnya baru saja dikalibrasi. Tidak ada yang aneh. Jamin matamu. Nenek tua ini jelas-jelas sudah mau mati. Mana mungkin penyakitnya sembuh. Beraninya menyumpahi orang tua. Pantas dipukul. Keluarga Lu. Orang terkaya di Zhengcheng. Mbak Lu Wanying. Bagus ya, Yan Fei. Ternyata kamu sudah mendekati wanita kaya. Aku nggak mau sandiwara lagi. Aku sudah jadian sama Tuan Muda Song. Cepat atau lambat, aku akan suruh dia habisi kalian. Terima kasih. Mohon bantuannya, tolong selamatkan kakekku. Kamu nggak merasa aku cuma pura-pura menyelamatkan orang itu palsu? Pasien kritis, bangun dan sembuh total. Anda yang menyelamatkannya. Aku percaya. Hidup dan mati ada aturannya. Tak boleh sembarangan. Aku tidak bisa menyelamatkan kakekmu. Asal Anda bisa selamatkan dia, saya rela bayar 100 juta. Tidak, 1 miliar. Nak Fei, tadi dia juga sudah membantu kita. Kalau bisa bantu, tolonglah dia. Aku bisa pergi ke sana, tapi... Saya mohon, tolong selamatkan kakek saya. Asalkan Anda bisa menyelamatkannya, saya bersedia bayar 1 miliar. Aku bisa pergi. Tapi aku hanya menolong orang baik. Kakekmu layak ditolong atau tidak? Aku harus melihatnya dulu baru bisa putuskan. Baik, saya akan antar Anda sekarang. Ternyata dia sudah menggoda wanita kaya. Pantas saja dia berani songong di depan kita. Ternyata dia punya backingan. Aku akan suruh Tuan Muda Song menghabisi mereka. Tuan Muda Song, aku ditindas oleh Yan Fei dan Jalang Luanying itu. Kamu harus bantu aku balas dendam ya. Siapa sih Yan Fei itu? Cukup gerakan jari, aku bisa membunuhnya. Soal Wanying, nenek keluarga lu sudah setuju menikahkannya denganku. Jangan sampai kamu cari ribut dengannya. Apalagi membongkar hubungan kita ke publik. Jadi aku biarkan saja dia menindasku. Malam ini, aku ajak kamu ke pelelangan. Apapun yang kamu mau, akan kubelikan. Tuan Muda Song memang yang terbaik. Kakek, Anda baik-baik saja. Saya membawa Master Yan. Dia bisa menyelamatkan Anda. Siapa dia? Kamu kenal? Ada cahaya putih melindunginya. Dia adalah orang yang gemar berbuat baik, tapi hawa negatif di tubuhnya ini diganggu oleh kekuatan luar. Kita harus telusuri jejaknya dan mencabut akar masalahnya. Kakekmu bisa kuselamatkan.
Syukurlah, terima kasih. Dari mana asal bocah ingusan ini? Masih bau kencur saja, sudah berani bilang mau menyelamatkan orang. Memangnya dia merasa dirinya dewa? Nona Lu, jangan sampai Anda tertipu. Aku melihatnya sendiri menyelamatkan seseorang. Hanya ada 3 leluhur takdir di dunia ini yang bisa melakukan hal ajaib seperti itu. Dia, jangankan indera spiritual, kemampuan persepsi pun mungkin tak punya. Yan Fei, kamu cuma kurir makanan. Berani berlagak sakti dan menipu lagi? Kurir makanan? $100.000. Apa kamu sanggup, Ayah? Bukan batu, bukan juga giok. Barang ini kelihatannya cuma batu jalanan tua. 3.000 saja nggak ada yang mau. Nggak dengar. Barang yang kamu beli ini, buat pengeras jalan pun cuma bikin tersandung. Punya mata tapi buta. Itu kalian. Aku punya sebutir mutiara yang lama terkunci oleh debu dunia. Dan sekarang, debu sirna, cahaya pun tiba. Apa kamu gila? Itu barang yang kamu lelang 100.000. Kamu malah menghancurkannya. Yan Fei, apa yang kamu lakukan? Kenapa batu rongsokan ini bisa bercahaya? Tidak, bukan begitu. Ini bukan bahan batu biasa. Ini adalah serpihan jembatan kepulangan. Relik saluran penghubung antar dimensi. Asalnya setidaknya sudah 10.000 tahun. Milik peradaban energi kuno. Kalau tahu ini serpihan yang tersisa, seharusnya aku nggak ragu tadi. Ini jembatan agregasi energi murni. Jembatan kepulangan. Pemuda ini ternyata benar-benar ahli. Omong kosong. Kamu bilang ini 10.000 tahun. Sejarah negeri naga kita saja nggak sampai 5.000 tahun. Dari mana datangnya 10.000 tahun? Kamu pikir ini kekecilan? Biar kubuka matamu lebar-lebar. Sekali kamu pukul, dia langsung membesar. Beneran nih? Bohong! Ini pasti cuma ilusi. Mana mungkin ini nyata? Ini mesin saluran energi dari inti jembatan dunia. Relik tingkat hilang. Anak muda, atas nama Institut Gunung Longhu, aku tawar 1 miliar. 1 miliar untuk membeli serpihan relik ini. 1 miliar? Beneran nih? Satu jembatan harganya 1 miliar? 1 miliar itu cuma angka. Apa kalian bisa melihat nilai aslinya? Mulai hari ini, dia tidak akan tertidur lagi. Ini
bukan barang biasa. Ini adalah jembatan penyeberangan pulang yang legendaris. Komponen kuno dengan fungsi pelipatan ruang dan panduan spiritual. Kemungkinan besar, ini berasal dari 3.000 tahun yang lalu. Relik inti alam belakang yang tertinggal di dunia manusia. Mas Yan memang punya penglihatan yang tajam. Barang yang didapat seharga 100.000 ini ternyata adalah relik tingkat tinggi seperti ini. Ini bisa tercatat dalam sejarah lelang. 1 miliar? Mana mungkin? Dia cuma seorang kurir makanan. 1 miliar? Aku nggak jual. Gila, kamu sudah gila ya. Biarpun jembatan ini terbuat dari emas murni, nilainya setinggi apapun, nggak mungkin nggak dijual. Kamu cuma orang biasa berani nolak 1 miliar. 2 miliar. Saya mewakili Institut Riset Gunung Longhu menawar 2 miliar hanya demi mendapatkan jembatan ini. Dan kami akan berhutang budi padamu. Anak muda. 2 miliar ditambah hutang budi Gunung Longhu. Ini sudah harga yang sangat luar biasa. Cukupkanlah diri. Jangan terlalu keras kepala. Sudah kubilang, nggak jual. Ini terikat secara otomatis. Kamu bisa membuatnya meresponsmu secara sukarela. Kamu ini. Benda ini punya kegunaan besar bagiku. Apalagi jangankan cuma 2 miliar. Biarpun kamu taruhkan seluruh basis riset Gunung Longhu, semuanya sekalipun nggak akan sebanding dengan 1/10 nilainya. Aduh, aku yang kurang jeli. Nggak menyadari tingkatan struktur aslinya. Kamu benar-benar sombong ya. Berani-beraninya cari masalah sama Gunung Longhu. Kamu pikir kamu benar-benar manusia super? Sekarang kamu sudah menyinggung mereka. Kamu bakal mati tanpa tahu sebabnya. Anak muda, relik jenis ini sangatlah berbahaya. Nggak bisa terikat kalau bukan orang yang tepat. Kamu pikir kamu benar-benar bisa mengendalikannya? Saran saya, gunakanlah dengan hati-hati. Kalau enggak, bisa celaka nanti. Kamu lagi mengancamku. Kalau sampai aku kenapa-napa, jangankan kamu, seluruh Gunung Longhu harus ikut hancur. Ini orang gila ya? Aduh, kamu gak takut mereka balas dendam? Kamu beneran gak menyesap? Aku tahu apa yang aku lakukan. Bagus. Berani sekali kamu menantang institut kami. Tunggu saja pembalasanku. Master, Anda nggak perlu pedulikan dia. Mana mungkin ini jembatan penyeberangan pulang. Aku tahu betul siapa Yan Fei. Sampah ini pasti cuma pakai trik sulap murahan. Tadi dia cuma main sulap buat nipu kalian. Benar, orang redahan ini mana mungkin tahu soal jembatan penyeberangan pulang. Dia nggak berani jual ke Anda. Mungkin karena takut kedoknya terbongkar. Ternyata cuma trik sulap ya. Ternyata benar-benar penipu. Ternyata cuma efek spesial. Hampir saja aku percaya. Orang ini cuma penipu. Kirain beneran ada benda supranatural. Jembatan kepulangan ini hanya boleh didapatkan Gunung Longhu. Jangan sampai ada masalah. Benar, tadi itu cuma trik sulap. Semuanya, jangan sampai tertipu. Manusia fana tak kenal permata berharga. Mata buta sulit bedakan benar dan salah. Pagoda Leifeng? Koleksi ini adalah replika miniatur pagoda Leifeng dari dinasti Song. Sudah berusia 1000 tahun. Struktur genteng tembaga, balok kayu, dan bata. Merekonstruksi teknik bangunan yang asli. Harga awal 20 juta. Pagoda ini tidak boleh dilelang. Siapapun yang membelinya akan sial. Tadi kamu cuma main sulap, terus beneran anggap dirimu pengendali roh. Memangnya kamu sepintar apa? Poka, kenapa tidak boleh dilelang? Kamu meragukan penilaian profesional Gunung Longhu kami. Pagoda ini sudah terkontaminasi. Yang tersegel di dalam bukan energi, tapi monster. Level bahaya tinggi. Sekali dibuka, akibatnya sulit dikendalikan. Ini bukan koleksi, tapi bom waktu. Kamu berlebihan. Kami di Gunung Longhu sudah menangani ratusan anomali. 21 juta. Tuan Besar Lu, tak perlu ikut campur. Dengar-dengar Anda tertarik pada pagoda ini? Bocah, maaf ya, tahu tidak apa artinya menyinggung Gunung Longhu? Keluarga Song kami juga menginginkannya. 24 juta. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Ada energi khusus tersegel di dalam pagoda. Kalian mengancamku. Mungkin bisa mengatur frekuensi kehidupan. Tenang saja. Kalau aku kenapa-napa, memperpanjang siklus vitalitas. 30 juta. Kalianlah yang akan kena duluan.
Song, Tuan Muda Song, rambutmu memutih. Ya ampun, benar-benar seperti menua 20 tahun dalam sekejap. Ini mana mungkin? Wajahku! Kau, sebenarnya siapa kau? Rambut memutih dalam sekejap bisa mengubah garis takdir. Di dunia ini, hanya mungkin dia adalah sang pengendali roh. Mungkinkah yang dia katakan benar? Tuan pengendali roh, kami tidak mengenali kehebatan Anda. Mohon ampuni nyawa kami. Aku salah. Mohon kembalikan aku seperti semula. Perubahan takdir bukan keinginan. Karma yang ada pada dirimu hanya bisa kau tanggung sendiri. Cukup sudah. Kalian pikir dia punya kekuatan super? Pena rongsokannya pasti diolesi racun. Tuan Muda Song, keracunan. Racun. Benar, pasti kau yang meracuniku. Aku akan panggil utusan Zhao dari Gunung Esan. Bagus, bagus sekali. Tunggu saja pembalasanku. Pengendali roh apaan? Menurutku sih cuma bahan kimia saja. Ternyata cuma penipu murahan. Berani menyamar jadi anggota departemen khusus. Kau takut masuk penjara ya? Ocha, utusan Zhao adalah murid andalan Gunung Esan. Ilmunya sangat tak terukur. Melawannya, berarti kakimu sudah diambang maut. Selesaikan urusan duniamu selagi bisa. Ternyata yang kalian takuti hanyalah reputasi, bukan karma. Sebenarnya dia siapa? Kenapa dia tahu segalanya? Semuanya tenang. Lelang kali ini dihentikan sementara. Silakan beristirahat sejenak. Ular putih belum dibas. Mana bisa berakhir begitu saja? Nak, Guru Zhao itu adalah penguasa terkenal di dunia spiritual. Keluarga Song punya hubungan dekat dengannya. Begitu dia bertindak, kamu bahkan takkan tahu bagaimana caramu mati. Ada pesan terakhir? Katakanlah selagi sempat. Kakek, Master Yan itu aku yang undang. Dia bukan orang jahat. Bisakah kita mohon keluarga Song melepaskannya sekali ini? Demi dirimu, aku sudah mengampuni nyawanya. Kalau berulah lagi, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Lanjutkan lelangnya. 30 juta pertama. Ada yang berani tawar lebih tinggi? 30 juta kedua. 30 juta ketiga. Sah, selamat, Tuan Lu. 30 juta cuma buat beli menara. Cih, apa benar-benar bisa mengubah nasib? Apa yang dia lakukan? Kamu gila ya? Mau memberontak, ha? Begitu menara ini dibuka, siluman ular yang tersegel akan mengamuk. Kalian semua tidak akan bisa selamat. Siluman ular apa? Kamu kebanyakan baca novel ya? Di dalam menara ini bersemayam dewa keberuntungan. Kamu jelas-jelas bicara omong kosong. Dengar itu, ada ahli spiritual yang berjaga di sini. Kalaupun ada keanehan, pasti bisa diatasi. Kembalikan padaku. Jangan-jangan bener mau merampok lalu kabur? Ini aktingnya sudah keterlaluan. Mungkin karena nggak punya uang, makanya mau bikin kacau. Master ya, mohon kembalikan menaranya pada kakekku. Ia benar-benar sakit parah. Ia cuma ingin memegang secercah harapan. Baiklah, maka hari ini, apa aku cuma menakut-nakuti saja? Tapi jangan salahkan aku kalau tidak memperingatkan kalian. Ini bukan pertunjukan, bukan juga efek khusus. Berhenti, jangan! Hei, ini apa? Angin taring? Bukan, itu... Ya Tuhan, itu ular. Segel 1000 tahun akhirnya hancur. Kalian para manusia fana. Pas sekali untuk menambah energiku. Ini tidak mungkin. Itu bukan roh, tapi siluman ular. Lari, tolong! Monster apa itu? Ini bagaimana mungkin? Peringatan sudah diberikan. Jika masih keras kepala, jangan salahkan aku jika tak berbelas kasih. Gigitan pertama dimulai dari yang terlemah. Sudah 1000 tahun. Akhirnya aku keluar juga. Banyak sekali orang di sini. Pas sekali untuk kusedot energinya demi memulihkan wujud asliku. Bagaimana mungkin? Benar-benar siluman ular. Berisik sekali. Aura milikmu
Sama seperti segel itu. Pasti ada energi spiritual tak terbatas di tubuhmu. Lezatnya, kuhisap kau sampai kering. Nafsu makanmu kecil sekali ya. Sudah mau mati masih keras kepala. Biar aku sendiri yang membuatmu kenyang. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Kenapa auramu saja bisa melukaiku? Aku adalah penjaga roh alam baka. Siluman pelarian sepertimu berani lancang di depanku. Ampun, Tuan Penjaga Roh. Aku tersegel 1000 tahun. Baru bisa bebas. Ini benar-benar terpaksa. Jika kau melukai manusia, aku bisa mencabut nyawamu kapan saja. Aduh, tidak berani, tidak berani. Hamba tidak akan berani melukai orang. Karena kau belum mencelakai manusia, nyawamu ku ampuni untuk sementara. Pergi! Hamba patuhi perintah Anda. Jika telat Anda memanggil, hamba pasti akan segera datang. Saya mematuhi titah sang penjaga jiwa. Jika telat ada panggilan, hamba tak akan berani membantah. Hamba undur diri. Itu apa itu tadi? Di mana siluman ularnya? Apa yang terjadi di sini? Tadi itu gempa bumi? Bukan, aku sepertinya melihat gumpalan asap hitam. Monster itu sudah kuusir. Kalian semua sudah aman. Anda bahkan bisa menaklukkan siluman ular 1000 tahun. Pasti bisa menyelamatkan kakekku. Tunggu dulu, penjaga jiwa apaan? Cuma penipu yang sok hebat saja. Apa maksud dia? Bukankah tadi dia yang terpental? Lihat baik-baik, ini jimat pelindungku. Leluhur merasakannya, makanya siluman ular itu binasa. Waktu kamu pingsan, aku ada di sana. Tak kulihat leluhurmu muncul. Apa kamu mengarang cerita ini? Kamu cuma manusia biasa, mana tahu leluhurku tak mau muncul. Dia takut kamu menodai roh suci, makanya tak mau menampakkan diri. Bahkan jika leluhurmu ada di depanku, dia harus membungkuk, memberi hormat. Tidak boleh dilanggar. Master Yan, jangan hiraukan dia. Tadi jelas-jelas Anda yang beraksi. Kami semua melihatnya. Bicara saja tidak ada gunanya. 3 hari lagi, pertemuan Yin Yang di Bukit Longhu, pusaka suci akan muncul. Leluhurku akan menembus batas dunia bawah. Menata ulang aturan dunia. Datanglah kalau berani. Kita buktikan di depan umum siapa penguasa Yin Yang sebenarnya. Selain penjaga jiwa, tak ada yang bisa mengatur takdir. Jika dia berani melampaui batas setelah dia mati nanti, aku sendiri yang akan mengatur nasibnya. Beneran nih? Penjaga jiwa apaan? Kedengarannya jauh lebih hebat dari para master. Ceritanya kayak di sinetron ya. Kakek, akhirnya kakek bangun. Gimana? Ada yang terasa sakit? Apa yang terjadi tadi? Rasanya seperti mimpi. Nasib burukmu belum berakhir. Memaksa umur panjang hanya akan merusak raga. Istirahatlah 3 bulan, nanti akan pulih. Terima kasih, Master Yan. Bukan, tapi penjaga jiwa. Sampai jumpa di Bukit Longhu. Aku ingin lihat dari mana dia punya keberanian mengganggu aturan dunia bawah. Sombonglah selagi bisa. Saat leluhurku turun tangan, kita lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Apa ini cermin reinkarnasi yang legendaris itu? Konon benda ajaib ini bisa menembus batas dunia nyata dan gaib. Katanya benda ini bisa merasakan perubahan garis takdir. Punya asal-usul yang luar biasa. Nenek tua, jangan mendekat dalam radius 20 langkah. Ini apa yang terjadi? Tadi kepalaku rasanya mau pecah. Ini cermin reinkarnasi yang dikumpulkan turun-temurun oleh keluarga leluhur. Orang biasa yang mendekat dalam 20 langkah akan jadi gila. 15 langkah akan membuat mental hancur. Dalam 10 langkah, garis takdir akan terputus. Ini terlalu berbahaya. Untung ada kamu. Sao Xiang, kenapa rambut putih dan kerutanmu hilang? Jangan remehkan keluarga Song kami. Mengubah garis takdir itu hal yang biasa bagi kami. Bahkan untuk memulai ulang siklus hidup pun bukan hal yang mustahil. Wan Ying, Yan Fei berani menyentuhku. Hari ini, dia takkan bisa keluar dari lapangan ini.
Kudengar dia menghancurkan pagoda yang kita beli sampai membuat kakekmu terbaring sakit. Keluarga Lu, kami juga menuntut pertanggungjawaban. Nenek, ini benar-benar bukan seperti yang nenek pikirkan. Di dalam pagoda itu tersembunyi. Ada siluman ular yang tersegel di dalamnya. Kalau aku tidak menghancurkan segelnya, mungkin sekarang kota Hang sudah kacau balau. Guru Yan, kenapa Anda benar-benar datang? Apa Anda sudah bosan hidup? Yan Fei, beraninya kamu menerobos pertemuan Kim Yang ini. Ini kejahatan berat. Tuan Muda Song, jangan banyak bicara dengannya. Tangkap saja dia dulu. Aku bukan menerobos. Aku datang karena diundang. Ini bukti undangannya. Palsu. Keluarga Song kami yang bertanggung jawab atas keamanan. Aku tidak pernah mengirim undangan ini. Tangkap dia. Sepertinya kalau tidak menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, takkan ada yang percaya kalau undangan ini asli. Dia benar-benar diundang. Kamu jangan sembarangan. Kamu masih saja membelanya. Dia sudah menghancurkan pagoda kakekmu. Aku datang untuk mencari tahu siapa pengendali di balik cermin reinkarnasi, bukan untuk bertengkar dengan kalian. Palsu. Keluarga Songku yang jaga keamanan konferensi Yin Yang. Kali ini aku akan menghabisimu. Cepat, tangkap dia. Undanganku ini asli. Konferensi dunia kultivasi. Mana mungkin rakyat jelata sepertimu bisa masuk? Keluarga Songku saja pakai koneksi Gunung Emei. Kamu cuma kurir makanan. Mana mungkin dapat undangan asli? Tuan Muda Song, aku lihat sendiri. Undangan itu diberikan langsung oleh Master Xie dari Gunung Longhu kepada Master Yan. Status Master Xie sangat terhormat. Mana mungkin dia meladeni orang macam ini? Jangan tertipu sama gertakan penipu ini. Ye Fei, beraninya kamu meracuniku waktu itu. Hari ini adalah takdir. Tapi aku, Song Xiang, orangnya pemaaf. Sekarang berlutut dan bersujudlah 3 kali. Lalu merangkak keliling aula sambil menggonggong. Maka aku akan mengampunimu. Gimana? Sekarang kamu yang merangkak 1 putaran, baru aku pertimbangkan untuk mengampunimu. Kamu cari mati ya? Berani pakai kekerasan di konferensi Yin Yang. Bahkan mau sampai berdarah-darah. Nyali kamu besar juga ya. Mentor, orang ini memalsukan undangan untuk menyusup. Dan aku menangkapnya basah. Benar, undangan itu palsu. Keluarga Lu, kami bisa jadi saksi. Dilarang bertarung di sini. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Memalsukan undangan, mengacaukan konferensi. Dosanya tak terampuni. Bawa dia pergi, bunuh. Jangan, dia bukan orang jahat. Undangannya asli, aku bisa jadi saksi. Tak bisa bedakan asli dan palsu. Tak tahu mana benar dan salah. Main bunuh saja. Inikah yang kalian sebut tanah suci kesadaran rohani? Kamu juga tak pantas disebut mentor. Kamu benar-benar cari mati. Mentor Zhao adalah murid langsung ketua sekte Emei. Beraninya kamu bicara begitu padanya. Mentor Zhao tak akan membiarkan kesalahan sekecil apapun. Sikap tidak sopanmu ini membuatmu tamat. Manusia fana berani menjinggung mentor rohani. Jika undangannya palsu, aku pasti akan menghukum matimu. Bodoh, ini undangan resmi yang dikeluarkan langsung oleh pusat rohani. Mana mungkin? Dia kan cuma pengantar makanan. Mana mungkin punya undangan resmi? Undangannya ternyata asli. Jika keamanan bermasalah lagi, aku akan habisi keluarga Songmu duluan. Baik. Mentor, tenang saja. Takkan ada kesalahan lagi. Tunggu saja pembalasanku. Waktunya tiba. Tim mentor Lingxi akan segera masuk. Semuanya berdiri tegak. Sambut para mentor. 勒卢湖迷剧，科托尔利人俄美，任天星 ，Coordinator Alliance 林氏，张柱林 ，CEO 茶帮龙湖，Hadir. Leluhur telah tiba. Beraninya kamu tidak memberi hormat. Cari mati ya. Yan Fei, cepat berlutut. 3 guru abadi telah sampai. Leluhur datang sendiri. Beraninya kamu, tidak sopan. Benar-benar cari mati. Tidak tahu diri ya. Sama sekali tidak tahu seberapa kuat ketiga leluhur. Jika aku memberi hormat, tak ada yang sanggup menerimanya. Para leluhur sekte ini, bagiku semuanya sama saja. Kenapa harus menyembah? Tidak hormat saat pengumuman, bahkan berani menghina leluhur. Tidak takut ku tebas dengan pedangku? Tunggu, dia cuma orang biasa saja. Menyembah atau tidak, tak masalah. Beri dia uang dan usir turun gunung. Leluhur. Dialah Yan Fei yang mengambil jembatan itu. Aku mengundangnya ke sini untuk diadili oleh leluhur. Apa? Jadi kamu bocah itu? Karena mengerti sedikit kultivasi, kenapa tidak berlutut pada kami bertiga? Selain orang tuaku dan semesta, tak ada yang pantas menerima hormatku. Lancang sekali. 3 leluhur adalah tokoh besar dunia kultivasi. Mana boleh kamu nistakan? Aku berani menyembah. Tapi, apa kalian berani menerimanya? Sembah saja. Lihat, apa aku sanggup menerimanya. Sembah pertama,
Semoga berkah abadi menyertai kalian. Ini adalah perubahan fenomena langit yang besar, bertanda murka hukum langit. Ada seseorang yang mengganggu garis takdir. Fenomena ini ternyata dipicu paksa oleh manusia. Semuanya, aku mau berlutut. Dengan sujud ini, kami mengantar ketiga leluhur masuk ke alam suci. Berhenti! Jangan berlutut! Cepat berhenti! Lututku bahkan belum menyentuh tanah, tapi kalian sudah tidak kuat menahannya. Tidak perlu berlutut lagi. Nah, mungkin karena kami bertiga akan membuka gerbang alam hari ini, jadi tidak perlu terpaku pada formalitas kosong ini. Jika menunda waktu, baik untuk pembukaan ini, hukum langit akan terus memberi peringatan. Setelah kami selesai membuka jalannya, tidak akan terlambat untuk menerima sujudmu. Baiklah, asal kalian sanggup menahannya, aku siap melayani kapan saja. Masih mau ada lain kali. Lain kali jangan salahkan aku, kalau aku langsung berlutut sampai kalian mati. Waktunya sudah tiba. Tiga sekte akan bersatu membuka kembali jalan reinkarnasi alam baka. Ini adalah alat reinkarnasi. Hanya yang berjodoh yang bisa beresonansi, menghubungkan jalur 6 alam. Orang yang berjodoh akan dipilih oleh hukum langit di dalam cermin. Murid Zhang Chen telah mencapai tahap melewati kesengsaraan, siap memberikan kekuatan untuk mengaktifkan alat reinkarnasi. Izinkan. Ingatlah baik-baik. Tekanan alat reinkarnasi ini sangatlah kuat. Orang biasa pasti mati dalam 10 langkah. Tahap fondasi berhenti di 9 langkah. Tahap pembagi roh berhenti di 8 langkah. Tahap kesengsaraan berhenti di 7 langkah. Tahap Mahayana 6 langkah. Tahap Dewa Bumi di luar 3 langkah. Jika takdirmu sejalan dengan hukum langit dan kau adalah orang pilihan, kau pasti bisa masuk ke dalam 3 langkah. Menurutku dia bukan orang yang berjodoh. Kalian menyuruhnya maju, sama saja menukar nyawa demi cermin itu. Dia bukan orang yang ditakdirkan. Membiarkannya pergi, sama saja menyuruhnya mati. Bocah ingusan. Tahu apa kau? Kau tahu seberapa tinggi tingkat kultivasi Duje? Todo ini hanya kurang selangkah menuju Dacheng. Memangnya kau siapa, Yanfei? Kalau dia bukan orang yang ditakdirkan, memangnya kau orangnya? Cek, dasar bodoh, bicara omong kosong. Tutup mulutmu! Leluhur, aku akan aktifkan cermin reinkarnasi sekarang, biar orang awam ini diam! Bagus. Fondasi Zhang Chen sangat kuat. 10 langkah tanpa hambatan. 7 langkah. Benar-benar bibit unggul. Jika bisa melangkah setapak lagi, dialah orang yang benar-benar ditakdirkan.
Sayang sekali. Kurasa dia takkan lewat 6 langkah. Tunggu sampai aku keluar. Akan kubuat kau tutup mulut selamanya. Saran saya, jangan melangkah. Langkah ini kalau ringan bisa luka parah. Kalau berat bisa hancurkan kultivasimu. Diam! Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ha! Masuk, kakak seperguruan Zhang masuk ke 6 langkah. Apa? Ini bagaimana mungkin? Berhenti di 6 langkah. Sepertinya dia bukan orang yang ditakdirkan. Sudah kubilang kan, dia tak percaya. Padahal sudah diperingatkan. Master, bagaimana Anda bisa tahu? Ini langkah kelima. Ketiga leluhur benar-benar sakti luar biasa. Langkah keempat, 1 langkah lagi, maka bisa benar-benar mendekati inti cermin dan membuka jalan kepulangan. Semakin tinggi tingkat kultivatornya, semakin mudah terkena serangan balik inti cermin. Dalam 3 langkah, mereka takkan sanggup bertahan. Semuanya, 1 langkah lagi, kita bisa menyentuh inti cermin. Membuka kembali gerbang reinkarnasi. Pertaruhkan semuanya di sini. Serang! Dengan segel Dewa Terangku, hancurkan penghalang cermin. Telapak penghancur langit dan bumi. Jurus pembalik arus Yin Yang. Buka kembali jalan pulang dunia belakang. Berhasil! Dalam 3 langkah. Ketiga leluhur sudah masuk ke jarak 3 langkah. Hebat sekali. Memang pantas jadi leluhur. Mereka paling lama bertahan 3 napas. 3, 2, 1. Kenapa? Bagaimana mungkin? Bahkan ketiga leluhur pun gagal. Tak kusangka, kekuatan gabungan kami bertiga masih belum bisa menyentuh inti cermin. Karena kita semua gagal, lalu di mana sebenarnya penguasa takdir itu? Sudah kubilang, kalian bertiga bekerja sama pun percuma karena akulah sang pemegang cermin. Takdir terus berputar, sebab akibat tak menentu. Siapa sebenarnya orang yang ditakdirkan itu? Sudah kukatakan, kalian bertiga bekerja sama pun percuma. Para kultivator dari 5 wilayah alam roh pun tak berdaya. Karena penguasa cermin yang ditakdirkan itu adalah aku. Ketiga leluhur saja sudah gagal. Kamu cuma pengantar makanan, berani berhayal menguasai inti cermin. Memangnya kamu pantas? Kalau nggak ada cermin, ngaca dong, pakai air kencing. Kamu punya ilmu kultivasi?
Jangan cari perhatian dengan mempermalukan diri sendiri di sini. Master Yan, jangan gegabah. Gimana kalau mereka benar-benar menyuruhmu menaklukkan cermin itu? 3 penguasa saja sudah gagal. Gak ada yang bisa membangkitkan inti cermin. Kalau kamu merasa sanggup, coba saja. Aku sendiri yang akan membereskan mayatmu. Bahkan leluhur pun terluka. Master Yan, jangan gegabah. Lebih baik malu daripada mati. Nona Lu, tenang saja. Hari ini akan kuambil kembali cermin reinkarnasi ini. Membangkitkan jalan kepulangan, membuka kembali dunia akhirat. Sekarang aku nggak perlu turun tangan. Dia sendiri yang cari mati. Aku mau lihat sampai kapan dia bisa bertahan. Nggak sampai hitungan ke-10, dia pasti akan tumbang. Jangan masuk lebih jauh lagi. Nyawa lebih penting. Sisa 9 langkah lagi ke cermin reinkarnasi. Ini batas maksimal manusia biasa. Kalau kamu maju selangkah lagi, pasti mati. Ini tidak mungkin. Kenapa dia baik-baik saja? 8 langkah. Ini wilayah yang cuma bisa didekati kultivator penyatsuan jiwa. 6 langkah. Dia benar-benar masuk. Mustahil. Dalam jarak 6 langkah, hanya pendekar hebat yang bisa melangkah. Sepertinya jembatan kepulangan memang dia yang menaklukkannya. Dia masih terus berjalan. Sisa 4 langkah lagi. 4 langkah. Dia bukan sekadar dewa di bumi. Dialah orang terpilih yang ditunjukkan oleh takdir langit. Dia adalah orang yang ditakdirkan oleh garis takdir. Bukannya kalian terobsesi membuka jalan ke alam belakang. Kalau begitu, buka mata kalian lebar-lebar. Lihat bagaimana aku mengembalikan cermin ini. Memulai kembali jalan pulang. Tidak mungkin. Dia cuma seorang pengantar makanan. Mana mungkin dia sehebat dewa bumi? Aku memang tidak salah menilaimu. Master Yan punya kekuatan yang hebat. Inilah orang yang dipilih oleh garis takdir. Inilah orang yang dipilih oleh langit. Jika dia benar-benar bisa melangkah 3 langkah itu, maka dialah orang yang dipilih oleh langit. Bagus. Melangkah 3 kali berturut-turut. Inti cermin telah beresonansi. Rekan Yan memang orang pilihan langit. Dentuman pertama inti cermin. Langit dan bumi pun bergetar. Dentuman kedua, fenomena naga dan feniks akan muncul. 9 dentuman, jalan pulang pun terbuka. Gerbang alam belakang akan segera muncul. Buka gerbang langit, belah wilayah bumi, larang gangguan hampa, hubungkan jalur yang benar, dengarkan perintahku, pimpin urutan, utusan roh jaga ketertiban. Jalan pulang segera terbuka. Ya Tuhan, siapa sebenarnya dia? Jalur alam belakang telah terbuka. Garis takdir kembali ke tempat. Penjaga roh resmi kembali ke posisinya. Mulai hari ini, inti cermin milikku, alam belakang kembali normal. Siapa sebenarnya kamu hingga bisa memakai cermin reinkarnasi untuk membuka alam belakang? Karena akulah penguasa alam belakang. Dengarkan perintahku. Urutan panduan. Penjaga roh patuhi aturan. Jalan pulang akan segera terbuka. Siapa kamu sebenarnya sampai bisa menggerakkan inti cermin untuk membuka gerbang kepulangan? Siapa aku itu enggak penting. Yang penting adalah aku yang seharusnya memegang kendali tatanan. Sekarang aku hanya kembali untuk menjadi penguasa. Kamu adalah anak takdir, bukan, tapi pengendali roh. Hormat pada pengendali roh. Selamat datang kembali penguasa sistem inti cermin. Jalur kepulangan telah dibuka kembali. Dunia belakang kembali beroperasi. Selamat atas kembalinya pengendali roh. Tatanan telah pulih. Bangunlah, jalur takdir sudah terhubung. Sistem kepulangan dimulai ulang. Kalian harus jalankan tugas dengan baik. Bimbing jiwa yang tersesat kembali ke jalur takdir. Jangan biarkan jalan pulang kacau lagi. Siap laksanakan perintah pengendali roh. Dia benar-benar penguasa roh. Kupikir yang datang adalah orang yang berjodoh. Tak disangka, malah penguasa roh sendiri yang datang. Kami sungguh bodoh dan buta. Kami telah lancang. Penguasa roh, silahkan hukum kami.
Dia cuma seorang kurir makanan. Kalian malah berlutut padanya. Ini pasti tipuan. Ini cuma ilusi, kan? Apa kamu gila? Utusan roh bersujud. Kalau dia bukan penguasa roh, siapa lagi yang bisa membuat cermin hati tunduk? Penguasa roh, ampuni nyawa saya. Aku tidak sengaja. Mohon penguasa roh mengampuni kami. Semua yang kami katakan tadi hanyalah omong kosong. Mohon berbaik hatilah pada kami. Bangunlah semua. Urusan jalan pulang ke dunia roh terlalu berat untuk dipahami manusia biasa. Tak ada gunanya tahu. Hapus saja ingatan ini. Kami patuhi perintah Anda. Aku terjebak di jalan pulang selama 3.000 tahun. Hari ini aku kembali hanya untuk menyelidiki kekacauan sistem dunia roh dan mencari tahu sumber roh jahat. Kalian para praktisi kultivasi seharusnya menjaga aturan dan kebenaran, tapi malah berani mencampuri urusan dunia roh. Meski kalian naik ke alam dewa pun, aku takkan pernah memaafkan kalian. Kami tidak akan berani melampaui batas lagi. Mohon, penguasa roh, tenang saja. Kenapa aku bisa pingsan? Tidak apa-apa, semuanya sudah beres. Ayo, kita pergi. Hormat kami melepas penguasa roh. Kenapa ketiga leluhur tiba-tiba jadi begitu hormat? Apa mereka tidak terlalu sopan padamu? Setelah kuberi mereka pelajaran, tentu saja jadi sopan. Biar mereka tahu rasa dan sedikit menahan diri. Kamu ini, kalau mulutmu tidak dijaga, cepat atau lambat kamu akan kena batunya. Nona, gawat! Nyonya besar muntah darah dan pingsan. Kakak, kenapa? Rumah ini, energi negatifnya sangat pekat. Auranya tidak normal. Master Yan, mohon selamatkan kakek saya. Tidak bisa diobati di sini. Pindahkan dia keluar. Rumah ini terlalu berbahaya. Omong kosong. Feng Shui keluarga lu sangat bagus. Mana mungkin ada energi jahat? Hanya karena tak terlihat, bukan berarti tak ada. Energi di sini kacau. Sudah mendekati level dimensi lain. Berani-beraninya mengutuk keluarga lu. Akan kusuruh orang mematahkan kakimu. Nenek, aku melihatnya menolong orang. Biarkan dia mencoba. Ada formasi segel mentalku yang menjaganya. Mustahil ada energi jahat yang masuk. Master Xie, akhirnya Anda datang. Gurumu tak memberitahumu siapa aku? Identitas apa? Masih mau pura-pura jadi pengendali roh? Guruku sudah bilang, Gunung Longhu takkan cari pusaka dimensi lain lagi. Karena di dunia manusia, itu tidak ada. Jadi jembatanmu itu palsu. Kamu cuma badut tukang sulap saja. Levelmu memang takkan bisa tahu kebenarannya. Masih keras kepala? Hari ini ku hancurkan kau. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu medan energi spiritual yang asli. Tamat riwayatmu, bocah. Tidak mungkin. Trik murahan begini berani pamer padaku? Punya sedikit kemampuan saja pun, terus kenapa? Gunung Longhu dipenuhi para ahli. Membereskanmu itu sangat mudah. Kinahan di rumah ini saja kalian tak tahu. Tak pantas bicara soal kendali. Ini liontin pelindung Gunung Longhu. Saat hancur nanti, leluhur guru akan muncul lewat tautan mental. Hari ini, ku panggil leluhur guru untuk menghajarmu. Mau kulihat sampai kapan kau bisa sesumbar. Aku akui kamu punya sedikit kemampuan. Tapi terus kenapa? Gunung Longhu punya banyak ahli hebat. Membunuhmu itu perkara mudah. Kalian bahkan tidak bisa melihat keanehan di ruangan ini. Masih berani bicara soal kendali. Gurumu bisa mengajar murid sepertimu. Levelnya pasti biasa saja. Berani sekali kamu menghina guruku. Ini adalah liontin pelindung sekte dalam Gunung Longhu. Saat hancur, kesadaran guru akan muncul. Sekarang, aku akan mengundang guru datang langsung untuk menghancurkanmu, bocah. Master Zhang itu ahli hebat di dunia ini. Bocah, punya 100 nyawa pun hari ini akan habis. Master Xie, tolong jangan bertindak demi aku. Yan Fei, cepat minta maaf pada Master. Percuma memohon padanya. Dia tidak pantas menerima permintaan maafku. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa keras kepala. Siapa yang berani melukai murid Gunung Longhuku, akan kubuat jiwanya musnah. Master Zhang benar-benar tak tahu. Guru, bajingan sombong ini tidak hanya meremehkan Gunung Longhu, melukai murid Anda, tapi juga memfitnah Gunung Longhu kita. Bahkan bilang Anda bukan tandingannya. Mohon guru, habisi bajingan ini. Kalian bilang aku bajingan sombong?
Kalau begitu, hari ini akan kutunjukkan pada kalian. Aku tebak Master Zhang tidak akan menyerang karena dia tahu dia bukan tandinganku. Aku juga tebak Master Zhang akan menghajar murid tak berguna sepertimu karena kamu menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Siapa yang begitu angkuh dan sombong? Berani sekali. Bocah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga lu. Mohon kebijaksanaannya, Master. Ternyata kamu. Guru, orangnya yang ini. Kurang ajar. Guru, kenapa Anda memukulku? Diam. Nyawa Tuan Lu sedang di ujung tanduk. Kataku dia dirasuki energi jahat. Tapi mereka tidak percaya. Bagaimana menurut Anda, Master? Keluarga lu, kami sudah bersih turun-temurun. Bagaimana bisa terkena hal semacam ini? Ternyata di sini. Master Zhang, Tuan Besar Lu sedang kritis. Sudah kubilang ini karena energi jahat. Mereka semua tidak percaya. Bagaimana menurutmu? Mustahil. Medan energi yang kubuat, roh jahat takkan bisa masuk. Biar aku lihat sendiri. 3 titik energi berkumpul. Ternyata ada formasi Sancai Juyin di sini. Ternyata ini jurus yang sudah punah. Formasi Sancai Juyin yang tak terpecahkan. Master, apa itu formasi Sancai Juyin? 3 titik membentuk segitiga energi negatif. Jika ada orang di dalamnya, energi negatif akan masuk ke tubuhnya. Yang ringan akan kehilangan energi, yang parah bisa kehilangan nyawa. Formasi ini tidak kuat tapi sulit dipatahkan secara paksa. Orang di dalamnya pasti kena serangan balik. Cuma trik murahan. Aku bisa bereskan ini dengan mudah. Sombong sekali bicaramu. Bahkan guru besar bilang ini sulit. Kamu berani bilang ini gampang. Formasi seperti ini cuma seperti coretan anak kecil. Mau menjebakku. Kalau kau nekat mematahkan formasinya, bukan cuma dia yang akan mati. Aku juga bakal kena imbasnya. Yang Fei, biar Master Zhang saja yang urus. Bokah, ingusan tak tahu apa-apa. Kau mau membunuh Tuan Besar, ha? Jangan macam-macam. Aku punya caraku sendiri. Tak perlu izin dari kalian. Master Zhang, teknik bagua ini berasal dari aliran Tao. Perhatikan, aku cuma ajarkan sekali. Berani mengajari guruku? Kau pikir kau siapa, ha? Cepat mundur! Patung-patung batu ini setidaknya berusia 1000 tahun. Energi negatif di dalamnya hampir terbentuk sempurna. Tapi tenang saja, sekarang semuanya sudah musnah. Harga pasarnya paling tidak ratusan miliar. Terima kasih Tuan Yan atas teknik rahasianya. Bukannya cuma menghancurkan formasi, leluhur terlalu sungkan. Diam, jangan bicara sembarangan. Pulang nanti, cepat renungkan kesalahanmu. Tuan Yan, saya pamit. Kakek sudah bangun. Pak Tua, bagaimana perasaanmu? Saat menghancurkan formasi, aku sudah menyedot energi negatifnya. Istirahat 2 hari lagi, pasti sembuh. Master Yan, sekarang semua rasa sakit di tubuhku sudah hilang. Maafkan saya yang buta ini. Mohon jangan masukkan ke hati kesalahan saya. Anda bahkan mau menolong saya. Terima kasih Master Yan atas bantuannya. Keberuntunganmu sangat besar. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Semua salahku. Aku sempat hilaf, sampai-sampai percaya omongan dukun itu, dan membawa barang-barang ini pulang. Aku sudah menyeret keluarga lu, sampai membuatmu sakit parah. Song Xiang, Tuan Muda Song datang. Song Xiang? Mau apa dia ke sini? Song Xiang? Mau apa dia ke sini? Dia pasti datang untuk melamar. Nenek sudah menyetujui pernikahan kalian. Apa? Nenek, bagaimana bisa? Nenek memutuskan begitu saja. Meski Song Xiang itu genit, tapi pria hebat mana yang tidak begitu? Lagi pula, leluhur keluarga Song konon sudah ada ribuan tahun. Bahkan guru surgawi Gunung Longhu pun segan padanya. Ditambah lagi ada dukungan Pri Zhao dari Gunung Emei. Meski keluarga Lu kita terkaya di Zhengcheng, menikah dengannya itu sebuah kehormatan bagimu. Oh, ada sejak ribuan tahun. Aneh sekali ya. Itu semua cuma rumor belaka. Siapa yang pernah melihatnya?
Kamu sudah pikun ya sampai percaya itu. Aku melakukan ini demi masa depan keluarga Lu. Menikah ke keluarga Song itu sebuah kehormatan. Lagi pula, aku sudah setuju. Mau bagaimana lagi? Aku tidak peduli. Pokoknya, aku tidak mau. Aku sudah punya orang yang kusukai. Song Xiang dari keluarga Song datang melamar. Mempersembahkan 1 gunung emas, 1 jamu lingzi 1000 tahun sebagai bukti ketulusan. Wan Ying, mulai hari ini, kamu adalah tunanganku. Aku tidak setuju, karena aku sudah punya pacar. Dia adalah... Aku. Apa? Bantu aku kali ini. Aku akan memberimu 1 miliar lagi. Lu Wan Ying, kamu sadar apa yang kamu katakan? Song Xiao memang bukan pasangan yang baik. Berhenti berakting, Wan Ying. Seleramu itu tinggi. Seluruh Zhengcheng juga tahu itu. Mana mungkin kamu suka si miskin ini? Aku memang pacarnya. Dia sudah bicara dengan jelas. Tidak perlu diulang 2 kali. Urusan Yan Fei kemarin saja belum beres. Kamu malah merusak rencanaku lagi. Keluarga Songku punya aset ratusan miliar dan punya hubungan erat dengan Gunung Emei. Sekali aku menghentakkan kaki, seluruh kota Zheng akan gemetar. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Tapi aku cuma suka dia, tidak suka kamu. Bangsawan mana yang belum pernah kulihat? Keluarga Songmu juga cuma segini saja. Nyonya besar Lu, apa keluarga Lu sedang mempermainkanku? Tuan Muda Song, tenanglah. Wan Ying masih kecil, belum mengerti apa-apa. Selama Wan Ying tidak mau, keluarga Lu tidak akan memaksanya meski harus bangkrut. Bagus. Kuharap kalian bisa tetap sekeras ini nanti. Murid kesayangan Ketua Gunung Emei, Pri Zhao Lingxia, sedang berpatroli di kota Zheng. Aku diperintah membagikan undangan penyambutan. Jika kalian menerima undangan dan datang ke pesta, kuanggap kalian setuju dengan pernikahan ini. Jika tidak, akan kubawa balik undangan ini. Dan lapor pada Pri Zhao bahwa keluarga Lu menolak undangan, serta menghina Gunung Emei. Aduh, ini kan Pri dari Gunung Emei. Tidak boleh disinggung. Beraninya kamu merobek undangan Pri Zhao. Ku dengar Pri Zhao belajar pedang di Emei sejak kecil. Sekarang sudah mencapai tingkat dewa. Sulit menemukan tandingan di dunia ini. Master Yan merobeknya demi aku. Jangan salahkan dia. Song Xiang, aku ikut denganmu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Sudah terlambat. Percuma meski kamu mau menikahiku sekarang. Merobek undangan sama saja menampar wajah Pri Zhao. Keluarga Lu tamat. Kamu, Yan Fei, juga pasti mati. Seluruh kota Zheng akan melihat akhir hidup kalian. Tuan Muda Song, aku mohon, demi Wan Ying. Tolong bicarakan hal baik untuk kami. Keputusan Pri Zhao tidak bisa diubah siapapun. Kalian semua, tunggu saja ajalnya. Habis sudah, keluarga Lu akan hancur gara-gara pembawa sial sepertimu. Aku tidak bisa membiarkanmu mati demi aku. Aku akan pergi minta maaf sendiri. Kalian jangan ada yang ikut, biar aku saja. Akan kugunakan muka tua ini. Mungkin Pri Zhao bisa memberi pengampunan. Masalah ini bermula dariku. Tidak boleh melibatkan Master Yan. Aku akan menemui Pri Zhao untuk minta maaf. Berharap dia bisa memberi ampunan. Masalah ini seharusnya tidak melibatkan Master Yan. Apalagi Master Yan sudah berjasa menyelamatkanku. Kamu juga tidak perlu pergi. Kakek yang akan pergi sendiri. Berharap Pri Zhao mau bermurah hati demi aku. Mau itu Pri Zhao ataupun Gunung Emei sekalipun, tidak ada yang perlu ditakuti. Aku punya cara sendiri. Dasar tidak berguna. Beraninya dia menyobek undangan itu di depanku. Pergi. Kehormatan Gunung Emei tidak boleh dinodai. Orang ini berani menghinaku dengan menyobeknya. Nyawanya harus melayang. Keluarga Lu juga tidak akan diampuni. Nona Lu Wan Ying dari keluarga Lu, mohon menghadap. Masuk. Keluarga Lu. Lu Wan Ying memberi salam. Akulah yang menyobek undangan itu. Mohon Pri lepaskan orang yang lain. Sejak aku berlatih di Emei, belum pernah aku dihina seperti ini. Orang yang menyobeknya harus mati. Setiap orang di keluarga Lu dihukum 50 pukulan. Mohon Pri ampuni kami. Aku rela serahkan seluruh harta keluarga Lu beserta nyawa tuaku ini. Asalkan Pri mau mengampuni Wan Ying.
Tidak, ini salahku. Mohon beri ampuni kakek nenekku. Sungguh kasih sayang kakek dan cucu yang mengharukan. Jangan khawatir, tak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Song Xiang, eksekusi selanjutnya kuserahkan padamu. Apa aku bilang, Lu Wanying? Bocah Yan Fei itu sudah tamat. Keluarga Lu, kalian juga sudah hancur. Tuan Muda Song, kakek dan nenekku sudah tua. 50 pukulan bisa merenggut nyawa mereka. Tolong bantu aku memohon pada peri. Lepaskan pakaianmu dan bersujudlah padaku, maka aku akan memohonkan ampun bagimu. Bagaimana? Wanying, jangan! Kenapa tidak mau menyelamatkan mereka lagi? Kalau begitu, akan segera aku hukum. Baik, aku akan melepasnya. Bukannya Yan Fei itu pacarmu? Bukannya dia hebat sekali? Kenapa ketakutan? Gak berani datang menyelamatkanmu? Tuan Muda Song, kumohon, selamatkan kakek dan nenekku. Aku memohon padamu. Aku cuma bercanda. Kamu malah menganggapnya serius. Tenang saja, aku akan mengurungmu di rumah dan mempermainkanmu setiap hari. Lalu pakai tongkat ini buat habisi kakek nenekmu. Semua harta keluarga Lu akan jadi milikku. Sekarang aku kirim si tua bangka ini ke akhirat dulu. Jangan! Kalian tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Siapa yang cari mati berani menendangku? Yan Fei, beraninya kau menendangku. Cari mati ya? Suruh Zhao Lingxia keluar menemuiku. Sok hebat cuma sesaat, akhirnya bakal sekarat. Aku sudah tidak sabar melihatmu berlutut minta ampun di depan peri Zhao. Yan Fei, mumpung peri belum melihatmu, cepat pergi atau kau juga bakal mati. Tenang saja, serahkan padaku. Benar-benar demi jadi parasip. Kau sampai tidak sayang nyawa. Boleh juga. Nanti aku kirim kau dan si tua itu ke neraka. Jadilah menantu numpang di alam baka sana. Biar aku di sini puas-puasin main sama pacar dan mantan pacarmu. Song Xiang, kau tidak tahu malu. Jangan buru-buru. Setelah membunuh mereka, akan kubuat kau merasakan apa itu tidak tahu malu. Sina akan membawamu ke neraka tingkat 18, melewati 500 reinkarnasi, terlahir kembali jadi serangga dan binatang. Saat itu, jangankan Zhao Lingxia, ketua Umay pun tak bisa menyelamatkanmu. Siapa yang berani bicara besar di sini? Peri sudah datang. Yan Fei, kau tamat. Udah mau mati, masih keras kepala. Biar kulihat siapa dia. Ini penjaga roh alam baka. Guru pernah menunjukkan lukisan dunianya padaku. Dewi, dialah yang merobek undangannya. Bahkan bilang keluarga Song Gunung Emei kami tidak ada apa-apanya di matanya. Keluarga Luku berani bertanggung jawab. Mohon Dewi, jangan libatkan orang lain. Dewi, mohon tenanglah. Hal ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Yan Fei, cepat jelaskan. Aku yang merobek undangannya. Kau membiarkan Song Xiang berbuat semena-mena. Undangan ini memang pantas dirobek. Kau benar-benar cari mati. Semua yang berani bicara begitu pada Dewi sudah mati. Dewi, bunuh dia. Bunuh dia sekarang juga. Dewi, Anda, kenapa Anda memukulku? Pukul dia! Bodoh. Diam, kalian semua. Keluar. Dewi, kumohon pada Anda. Mohon ampuni kesalahannya. Mohon ampuni dia. Semua keluar. Yan Fei pasti sudah mati sekarang. Berani memprovokasi Dewi. 10 nyawa pun takkan cukup bagi kalian. Kakek, akulah yang menyebabkan kematian Master Yan. Ini semua salahku. Membayangkan akan melihat mayat Yan Fei nanti. Aku sungguh merasa sangat senang. Yang Fei, kumohon jangan sampai terjadi apa-apa. Dia pasti sudah dihukum mati oleh Dewi. Leluhur sudah memberitahu identitas Anda kepadaku. Lingxia memberi hormat pada Raja Yang. Zhao Lingxia, kau sering menyalahgunakan kultivasimu. Ini melanggar hukum langit. Aku akan menyegel kekuatanmu. Kembalilah ke gunung untuk merenung seabad. Apa kau patuh? Lingxia tidak berani tidak patuh.
Lingsha mematuhi perintah Raja Yan. Kultivasimu sudah musnah. Aku akan mengirimu pulang. Jika berani melanggar, aku akan memutus seluruh nadi spiritualmu. Bahkan tidak ada suara sedikit pun. Bocah ini pasti sudah mati total. Yang Fei, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dewi menyuruhmu memilih senjata agar kau bunuh diri, kan? Songxia, aku bersedia menikah denganmu. Tolong lepaskan Yan Fei ya. Boleh saja, Yan Fei. Kalau mau, hidup juga bisa. Berlututlah padaku. Merangkaklah di antara selangkanganku. Songxia, jangan keterlaluan. Cepat menangkap. Aku juga ingin kau melihat pacarmu dipermainkan di depan matamu. Bagaimana rasanya? Jangan emosi, dia punya backingan. Maaf, aku paling benci hal rendahan. Kau berani? Cepat merangkak! Lu pikir pantas rebut orang dariku? Ayo, kita pergi. Awalnya Songxi yang memohon pada Pri Zhao, mungkin Lu masih punya harapan hidup. Sekarang Lu benar-benar bikin dia marah. Tamat riwayatmu. Pri Zhao bakal menguliti dan mencabut jiwamu. Kultivasi Zhao Lingjia sudah kuhancurkan. Dia sudah dikirim balik ke Gunung Emei untuk dikurung 100 tahun. Mustahil. Dia itu murid langsung ketua Emei. Lu bohong. Mas Yan, apa yang kakak katakan itu benar? Ya, masalah ini sudah selesai. Kita bisa pergi sekarang. Syukurlah. Yang penting kamu baik-baik saja. Aku keluar duluan. Leluhur, ini darah gadis yang baru ditangkap. Silakan dicicipi untuk memperpanjang umur. Bagus. Darah ini kaya akan energi spiritual. Aku bisa memperpanjang umur 20 tahun lagi. Siapa yang berani melukaimu? Itu si Yan Fei. Dia berkali-kali merusak rencanaku. Bahkan Pri Zhao pun kalah. Dia tak pantas membuatku turun tangan sendiri. Kirim ahli ranah Duce untuk membereskannya. Di atas ranah Duce, tak ada yang bisa melawannya. Yan Fei, kali ini kau pasti mati. Anak muda, kamu menyelamatkan keluarga kami lagi. Saya benar-benar berterima kasih. Cuma masalah sepele. Tidak perlu begini. Ini ada 2 miliar dan 3 properti. Kalau kamu tidak terima, tulang tua ini tidak akan bangun. Kalau begitu, aku simpan dulu. Nanti aku kembalikan pada kalian. Enak saja bicaranya. Anak muda, jangan masukkan ke hati ucapannya. Aku punya satu permintaan lagi. Silakan katakan. Rumah ini baru saja bebas dari roh jahat dan rasa takutnya belum hilang. Bisakah Anda tinggal di kediaman Lu sementara untuk menjaga rumah ini beberapa hari? Baiklah, aku pulang sebentar. Malam nanti, aku menginap di sini. Tuan Muda Song, suasana hatimu bagus sekali hari ini. Semiskin Yan Fei, itu pasti mati kali ini. Terakhir kali dia beruntung bisa selamat. Kali ini, ada master tingkat tinggi yang turun tangan. Dia tidak akan selamat. Bagus sekali. Aku punya ide bagus untuk menyiksanya. Kita culik ibunya diam-diam. Lalu, bunuh ibunya di depan matanya. Bukankah itu lebih menderita daripada mati? Bagus. Setelah sang master beraksi nanti malam, kita langsung culik wanita tua itu. Saat itu, kita buat dia menderita. Ingin mati pun tidak bisa. Membayangkannya saja sudah puas. Wih, si tua bangka. Nyawamu keras juga ya. Fengrong, Xiao Fei sudah putus denganmu. Apalagi yang kamu mau? Anakmu itu, hari ini bukan cuma harus putus, tapi juga harus mati. Kamu bohong. Xiao Fei anak yang baik. Mana mungkin? Menyinggung Tuan Muda Song, masih mau hidup. Mimpi saja. Aku harus beritahu Xiao Fei kalau dia dalam bahaya. Mau kabur? Kupatahkan dulu kakimu. Keras kepala ya. Sekarang akan kubuat kamu merasakan apa itu rasa sakit. Dasar kalian binatang.
Biarpun mati, aku nggak akan lepaskan kalian. Mati saja lebih bagus. Akan kubuat sukmamu hancur lebur. Sampai nggak ada kesempatan jadi hantu. Berani sentuh ibuku? Kalian salah cari lawan. Xiao Fei, benar-benar kamu ya. Cepat, lari. Mereka mau membunuhmu. Bu, tenang saja. Biar aku bereskan. Xiao Fei, kamu kok bisa? Fengrong, kamu cari mati! Aku mau kamu mati. Nggak tahu diri. Xiao Fei, jangan hajat terlalu parah. Kekuatan mereka besar. Kita nggak sanggup lawan mereka. Bu, kaki ibu mereka yang buat. Benar. Aku yang mematahkannya. Berani mau balas dendam? Akan kuhabisi seluruh keluargamu. Kamu mau apa? Aku mau kedua kakimu sebagai ganti. Jangan. Tolong lepaskan aku. Akan kukasih 10 juta. Sudah nggak sakit. Kakiku beneran sembuh. Sebenarnya dia itu siapa? Master Yan, saya salah. Mohon kemurahan hatinya. Tolong sembuhkan kaki saya juga. Sakit banget. Saya kasih 100 juta. Saya mohon. Kebetulan ada yang mau kutanyakan. Kalau kamu jujur, meski aku nggak akan sembuhkan kakimu, tapi bisa kubuat nggak makin parah. Saya bicara. Master, jangan diinjak. Kudenva, keluarga Song punya leluhur berumur ribuan tahun. Sebelum mereka bertiga naik ke langit, jangan ada yang tahu keberadaanku. Kalau tidak, kamu mati. Kalau aku setuju menikah denganmu, bisakah kamu tidak membunuhnya? Setuju atau tidak, itu tidak penting. Biar ku beritahu ya, formasi maut yang membunuh kakekmu, itu dipasang nenekmu, karena aku menyuruh orang menipunya. Bunuh dia, lalu aku akan membunuh kakek dan nenekmu. Saat itu, bahkan harta keluargamu pun akan jadi milikku. Dasar jalang nggak tahu diri. Kamu benar-benar pikir Mas Song menyukaimu. Layani dia dengan baik, mungkin aku bisa buat dia mati dengan tenang. Lepaskan dia! Ketua, talinya nggak masalah kan? Gembok pengikat naga menguras seluruh tenaga sang guru. Tak ada yang bisa melepaskannya. Hebat dalam bertarung pun, terus kenapa? Kamu tetap akan melihatku bermain dengan wanita. Apa yang terjadi? Mustahil.
Ternyata ada yang bisa menghancurkan gembok pengikat naga. Kenapa kamu lebih kuat dari Renaduji? Rengsek ini makin aneh saja. Jalang, ini semua gara-gara kamu. Cepat bawa aku pergi. Masang, jangan tinggalkan aku. Jika kamu terus berbuat jahat, nasibmu akan lebih tragis. Aku nggak percaya hal begituan. Uang adalah segalanya. Hanya dengan uang, hidup bisa tenang. Takdir mencatat segalanya. Kejahatan pasti ada balasannya. Boka, tanya pada gurumu, Ren Tianxing. Siapa aku sebenarnya? Jangan cari masalah denganku lagi. Guruku sudah meninggal. Pak Jang bilang dia terluka parah oleh pusaka sakti. Di mana jasad gurumu? Terima kasih atas kebaikan Pak Yan. Jasad guru sekarang ada di Gunung Longhu. Pak Jang akan mengadakan ritual tengah malam nanti untuk memanggil kembali arwah guru dan menghidupkannya lagi. Sudahlah. Baguslah kalau Pak Zhang bisa menyelamatkannya. Jadi aku tidak perlu turun tangan. Mari kita lihat bersama. Kamu cukup dekat dengan keluarga Lu. Mulai sekarang, kamu harus lebih menghormati Master Yan. Dengan begitu, Gunung Longhu kita akan tetap berjaya. Leluhur, kenapa Anda begitu menyanjung si Margayan itu? Ada hal-hal yang belum pantas kamu ketahui. Laksanakan perintah. Tuan Yan, tidak perlu sungkan. Guru Surgawi Zhang ternyata sangat hormat padanya. Sebenarnya siapa dia? Waktu tengah malam sudah tiba. Mulailah. Pendiri Sekte Matahari Bulan, Ren Tianxing, jiwa sucimu benar-benar bahan yang luar biasa. Leluhur, tolong aku! Yan Fei ingin membunuhku! Jangan panik, jelaskan yang benar. Kultivator tingkat kesengsaraan itu pun kalah. Kita sama sekali bukan tandingannya. Bahkan tingkat kesengsaraan pun kalah. Sebenarnya apa asal-usul bocah ini? Tenang saja. Setelah aku selesai membuat boneka ini, 10 Yan Fei pun akan mati. Siapa ini? Dia adalah jiwa Ren Tianxing, leluhur Sekte Matahari Bulan. Itu dia, salah satu dari 3 ahli bela diri terhebat, ketua Sekte Matahari Bulan. Ternyata dia sudah mati. Tak disangka, aku bisa mendapatkan jiwa berkualitas tinggi ini. Dewa bumi yang mati sebelum naik ke langit itu sangat langka. Di dunia manusia, hanya ada beberapa tempat berbahaya seperti Senong Jia atau pusaka kuno seperti cermin reinkarnasi yang bisa membunuh mereka. Langit memihakku, langit memihakku. Selamat leluhur, selamat leluhur. Leluhur menjadi penguasa roh dunia manusia sudah di depan mata. Gawat, ada yang sedang memanggil jiwanya. Kalian mau adu ilmu? Gue mau lihat siapa yang bisa rebut arwah dari tangan gue. Formasi pemangsa arwah. Buka! Lu pikir gue cuma ngandelin kultivasi? Soal kontrol kesadaran roh. Gue ini jagonya. Gawat, ada yang lawan formasinya. Energi itu kuatnya nggak masuk akal. Guru besar, ada apa? Kurang ajar. Siapa yang berani kendalin roh ini? Kesaktian Gunung Longhu cuma segini doang. Tenang, arwahnya sudah masuk formasiku. Mereka nggak bakal bisa apa-apa. Gelombang energi ini nggak mirip aliran manapun. Kayaknya dia ahli dari alam lain. Apa ada yang lebih hebat dari guru besar? Kalau beneran ada orang kayak gitu, mungkin penguasa akhirat bakal ganti. Diam! Jangan asal bicara soal karma. Sekali lagi ngomong sembarangan, lu bakal diusir dari Gunung Longhu. Seluruh penjuru dunia, langit dan bumi, tempat para arwah bersemayam, datanglah. Apa ini? Gila, dia bisa membelah ruang. Ini bukan pemanggilan arwah biasa. Ini namanya perpindahan ruang. Apa? Formasi pemangsa arwah tingkat 2. Buka! Guru besar, lubang hitam apa itu? Dia beneran pakai sistem energi akhirat. Itu kekuatan Raja Akhirat. Kumatrik bahan. Kalau nggak dilepas sekarang, bukan cuma arwahnya, lu juga bakal ketarik. Enggak! Formasi pemangsa arwahku! Ini
Ini jelas bukan jurus Gunung Longhu. Ini... siapa pelakunya? Guru besar, kok ada yang lebih jago dari Anda? Ini bukan sekadar panggil arwah. Ini namanya rebut arwah. Kesaktian Raja Akhirat, murid memberi hormat. Master Xian, Anda sebenarnya siapa? Cuma trik murahan yang gak seberapa. Jiwa leluhurku benar-benar sudah kembali. Kami di Gunung Longhu butuh sejam, meski 100 orang bersatu. Dia cuma butuh beberapa detik saja. Kamu percaya bualannya? Yanjun, bolehkah mohon pencerahannya? Teknik pengendalian roh seperti ini sebenarnya berasal dari sekte mana? Bagiku, ini cuma hal yang sangat mudah. Aduh, rendah hati sedikitlah. Ini kan wilayah Gunung Longhu. Katanya jiwanya sudah kembali, tapi kenapa dia belum bangun? Berani sekali kamu mempermainkan kami. Butuh waktu untuk proses penyatu. Kalau masih akting, ku habisi kau hari ini. 5, 4, 3, 2. Benar-benar hidup. Leluhur, muridmu ini pikir takkan bisa bertemu Anda lagi. Kamu hebat banget, Mas Yan. Selamat, karena rekan tahu telah lahir kembali. Terima kasih atas bantuan Guru Surgawi Chang. Guru, Master Yan lah yang menyelamatkan Anda. Terima kasih banyak atas budi besar Yanjun. Kamu kena musibah ini karena benda peninggalan alam baka. Aku cuma membantu seperlunya. Rekan Tao punya kekuatan sakti. Apakah Anda bersedia menyebutkan nama? Namaku Yan Fei. Sampai bertemu lagi. Izinkan saya bertanya Yanjun, siapa sebenarnya orang itu sampai bisa menandingi Gunung Longhu? Ambil saja. Kalau aku menangkapnya, aku akan mengenalkan kalian padanya. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia bisa sekuat itu? Dia adalah penguasa roh dari alam baka. Sepertinya dunia manusia akan kacau. Yan Fei, aku sudah meremehkanmu. Lihat saja pusaka apa yang akan kupakai untuk memberimu pelajaran.